Itu yang sering kita gunakan di ruang operasi, khususnya untuk operasi apesan. Kemudian yang selanjutnya, ini graf sama prinsipnya seperti apesan, cuman ada tambahan pembuluh darah atau tube sintetik seperti yang terlihat di gambar. Dan ini juga ada yang slide lurus seperti ini, kemudian ada yang sifatnya melengkung, loop seperti ini. Dan mungkin tidak terlalu familiar ya. Yang pertama berhubungan dengan klien, mungkin harganya juga lumayan. Kemudian yang kedua, mungkin pasien merasa risih ada benda asing di dalam tubuhnya, sehingga pada saat ini khususnya di Bandung atau Jawa Barat, graf ini tidak terlalu berkembang. Selanjutnya yaitu yang permanen, yaitu CDL atau CVC yang tunnel. Jadi ini ada ada tunnelnya seperti ini. Itu dimaksudkan sebagai barir terhadap mikroba atau masuknya endotoksin ke dalam penis. Dan ini ukurannya lebih panjang dari subclavia ataupun jugular. Kalau misalkan subclavia atau jugular itu kurang lebih 1,4 sampai 1,6. Kalau yang tunnel atau yang permanen itu 1,9 sampai 1,2 tergantung dari mereknya sendiri. Nah, kemudian yang sekarang yaitu masalah dari akses vaskuler sendiri. Infeksi kateter HD itu bisa dari kulit, bisa dari hubnya, kateter hubnya, bisa dari hub dengan infus. Jadi suka disambungin kan antara hub dengan infus atau arteri bloodline atau penis bloodline di sini. Jadi dengan tingkat persentase 60%, 12%, kurang dari 1%, dan yang tidak diketahuinya 28%. Ini yang paling banyak sementara, yaitu infeksi kateter HD, yaitu kontaminasi yang sering itu saat flushing, baik pre atau post HD. Sering kita ketahui bahwasannya kita suka megang tuh, udah megang alatnya, megang alat yang lain lagi gitu ya, atau megang alat yang lain lagi, kemudian megang lagi ke alat ini. Kalau bisa sekali kita mengerjakan ini, kita menggunakan sarung tangan steril dan tangan tidak boleh memegang lain, karena risiko terjadinya kontaminasi sering pada saat flushing, baik pre ataupun post HD. Kemudian ini seperti contoh trombosis kateter, dari mulai yang trombus intraluminal, kemudian yang fibrin, mural, dan fibrin sheath, yang masing-masing punya spesifikasi. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa menilai, oh kenapa ya misalkan pas ditarik ini nggak keluar, tapi di infus bisa masuk. Ini coba, jadi kalau trombus intraluminal gejalanya tidak bisa dipakai baik infus ataupun aspirasi, artinya menutup, ininya menutup. Kemudian fibrin gejalanya bisa dipakai untuk infus, tapi tidak bisa dipakai aspirasi karena setengah tertutupnya. Jadi kan kita tidak bisa melihat nih di dalam seperti apa, tapi kita bisa merasakan gejalanya gitu. Kalau misalkan yang tadi tidak bisa dipakai untuk infus, tapi bisa untuk aspirasi, oh mungkin ini yang terjadi di dalam. Selanjutnya ini mural trombus, gejalanya ditambah dengan nyeri, bengkak atau lunak pada peradaan, bocor saat infusan. Ini apalagi yang sudah nutup sama sekali, artinya tidak bisa digunakan baik infus ataupun aspirasi, udah macet gitu ya, kalau kita bilang udah macet. Jadi kalau misalkan Pak atau Ibu kenapa ini macet, nah sekarang sudah tidak bertanya lagi, kemungkinan ini yang terjadi di dalamnya. Sekarang perawatannya sendiri, yaitu perawatan tindakan pencegahan prevensi, kemudian klasi, heparin lock, terakhir kolaborasi, baik pemberian antibiotik ataupun pelepasan kateter. Tindakan prevensi dimulai dari cuci tangan, terus kemudian penggunaan balutan, jenis balutan yang digunakan, dan
cuci tangannya itu dari mulai yang basah, kemudian pakai sabun, kemudian pakai tisu dan sebagainya. Kalau cuci tangan sendiri tekniknya kan ada yang 6 langkah, 12 langkah, silahkan ya. Terus kemudian untuk bahannya sendiri kayak bahan transparan itu bisa per minggu. Jadi kalau misalkan untuk mengganti kasanya bisa per hari. Untuk hariannya itu bisa ditutup dengan yang kayak hipafit gitu ya, yang ada pori-porinya, tidak transparan. Untuk balutan dengan chlorhexidin itu bisa per minggu. Ya, ini kateter hanya digunakan untuk tindakan HD. Jadi kalau misalkan mau ngambil darah nih supaya tidak sakit, pasiennya ngambil dari sini nggak boleh ya. Jadi risikonya sangat riskan karena bisa infeksi gitu ya dan sebagainya. Terus kemudian nanti yang paling parah itu kalau misalkan kita memflashing atau heparin locknya tidak maksimal sehingga pas waktu mau digunakan buat HD macet ya. Jadi untuk kateter HD hanya digunakan untuk HD saja. Kemudian hand hygiene-nya juga sama. Yang terakhir itu selanjutnya insersi kateter pada penggantian balutan harus dengan teknik yang termasuk soft kateter. Kemudian boleh menggunakan chlorhexidin solution 2%. Bila arhi bisa diganti dengan iodin. Satu lagi menggunakan gauze steril atau kita bilangnya kasa ya, kasa steril atau semi permeable dressing. Apa sih semi permeable dressing? Mungkin masih ada yang belum hafal. Ya seperti ini. Jadi yang transparan itu semi permeable dressing. Cuman ini harus dilihat apabila pasiennya banyak keringat atau rembesan, karena yang tadi bentuknya plastik dan tidak ada pori-porinya, sebaiknya tidak menggunakan semi permeable dressing. Nanti si exit site-nya akan lembab ya, dan nanti media buat tumbuhnya infeksi. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan gauze steril atau kasa steril. Heparin lock sendiri yaitu tindakan pada saat setelah selesai tindakan. Jadi untuk memasukkan heparin kepada selang kateter supaya tidak terjadi clotting. Adapun konsentrasinya 1 cc NaCl 0,1 tambah 1000 unit heparin. Bisa juga dilakukan sesuai panjang dari kateter tersebut. Cuman perlu diingat bahwasannya positif pressure burst dengan waktu yang cepat, jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan nanti jadi ada arus balik. Jadi si kateter yang harusnya bersih, bening sama cairan, karena kita masukinnya pelan-pelan, darahnya balik kembali. Jadi pas kita tutup, darah yang masuk ke selang, bukan cairan ya. Jadi harus dilakukan dengan waktu yang relatif cepat. Kemudian yang selanjutnya flushing kateter, yaitu NaCl plus heparin sesuai yang dianjurkan. Perlu diketahui volume minimal itu 2 kali volume kateter. Misalkan kalau kita subclavian 1,6, kita bisa memflushing sekitar ya 3,2. Betul, pintar sekali. Jadi tujuannya apa? Supaya si selangnya dipastikan kurang ya, kurang. Boleh nanti nego ya. Kemudian yang selanjutnya penata laksanaan masalah akses vaskuler. Yang pertama, kapan sih akses vaskuler atau apesan ini digunakan? Jadi secara teorinya itu 4-6 minggu pasca operasi untuk AVM, untuk apesan, 2-4 minggu untuk APG yang gram. Rule opsik, jadi minimal flow-nya 600 mili, minimal diameternya 6 mm, umurnya minimal 6 minggu. Jadi rule-nya seperti itu. Kemudian perawatan dari operasi apesan sendiri ini biasanya dibekali untuk pasien di rumah.
Seperti misalkan kalau tidur jangan ditindih, terus kemudian kalau diare itu harus secepatnya menghubungi pihak terkait, dalam artian baik perawat ataupun dokter. Karena kasus terbanyak itu biasanya diare yang relatif lama, kemudian continue pada apesan baru, biasanya apesannya mati. Kenapa ya? Kemarin bagus apesannya, tapi seminggu kemarin saya diare, tapi ujuk-ujuk misalkan si apesannya mati, itu penyebabnya. Ya, seperti ini. Jadi apabila terjadi diare lebih dari 3-4 kali sehari disarankan untuk konsultasi dengan dokter terdekat. Kemudian teknik kanulasi apesan juga sama. Jadi kita kan suka buttonhole atau consent site menusuk pada posisi yang sama. Buat perawatnya enak nusuknya langsung dapat ya. Buat pasiennya juga enak nusuknya, nggak sakit gitu. Tapi yang jadi masalah nanti resikonya aneurisma atau stenosis ya. Ini untuk meminimalisasi pendarahan. Kemudian ini untuk pelepasan akses vaskuler. Gimana sih caranya supaya tidak sakit pas waktu dicabut? Jadi jarumnya itu dicabut setengahnya baru didep gitu. Jadi pas setengah jarum mau keluar baru dep. Jadi jangan jarumnya masih full menempel di akses vaskuler, kita sudah tekan dan kita cabut. Itu mungkin bisa mengurangi rasa sakit pas waktu pelepasan. Selanjutnya komplikasi apa fistula, sifatnya yang trombotik oklusi, baik sumbatan ataupun bekuan. Ada yang non trombotik oklusi, perdarahan, trombosis, stenosis. Ini biasanya lebih dari 7 hari. Ini mungkin yang lebih menarik ya. Nih, ini mungkin di tempat bapak-bapak dan ibu sekalian suka melihat yang ini. Dibandingin ini tangan sebelahnya dengan tangan yang apesan. Jadi stenosis adalah penyempitan pembuluh darah yang disebabkan karena kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh jarum ape fistula. Gejalanya akses tidak dapat digunakan karena bengkak otomatis, kemerahan, kemudian pembuluh darah menonjol, sumbatan terjadi akibat akses di HD. Penanganannya yaitu penografi untuk melihat lokasi sumbatan. Biasanya suka dikirim ke Sentosa ya Bu Sisil ya. Jadi kalau misalkan masih bisa dibalon, kita balon, kalau enggak ya kita tutup gitu ya. Karena kalau misalkan dibiarkan ini bisa menyebabkan menambah besar. Kemudian teknik akses stenosis gimana kalau misalkan udah bengkak? Caranya akses vaskuler yang dilakukan di pembuluh darah dengan jaringan yang lebih baik. Kita cari dulu, kita pegang, kita raba di tangan yang sama, apakah misalkan masih ada pembuluh darah yang bisa kita akses, kita bisa lakukan. Atau di tangan sebelahnya, atau misalkan tidak perlu, untuk outletnya bisa dilakukan di kaki ya. Selanjutnya trombosis. Ini jadi ada bekuan darah. Ini salah satu contoh bekuan darah yang diambil. Jadi gejalanya itu tangan bengkak, nyeri, dan kemerahan. Yaitu hindari terjadinya pembuluh darah baik kanulasi atau saat pembedahan. Lakukan kanulasi dengan cara akses rope leader. Jadi kalau tadi bilang kanulasi yang konstan itu ditusuk pada area yang sama dan berulang-ulang. Tapi kalau rope leader ini ditusuk misalkan setengah senti maju, setengah senti mundur ya, kayak seperti itu. Jadi resiko untuk terjadinya trombosis bisa minimal. Paling resikonya itu, Bu maaf ya, rada sakit sedikit, tapi aman buat jangka panjang. Gitu. Waktunya habis. Ditambah ya, mohon aja sedikit lagi. Saya udah bikin slide yang banyak tidur ya. Iya. Udah bikin slide yang tidur, kan harus sampein dosa. Iya, silakan. Ya, siap. Makasih. Selanjutnya teknik akses pada trombosis apesan, yaitu menusuk jarum inlet pada vena tersumbat bila daerah anastomosis masih teraba aliran atau gedara tril. Jadi boleh kita raba sama perawat, apakah misalkan ada aliran atau tril, tetap masih kita bisa tusuk di lokasi trombosisnya. Cuman saran kalau bisa pada hal-hal seperti ini dilakukannya sama perawat yang sudah senior dulu ya, karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu infeksi. Penyebab infeksi apesan sering ditemukan Staphylococcus.
Libatkan pasien dalam penjagaan infeksi, higien, area pengakses yang belum sembuh terkena basus atau lembab, tindakan absentif, dan terakhir yang terutama kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik. Kalau bisa pada kasus ini jangan diapa-apain dulu, jangan diakses dulu ya. Kalau misalkan mau ke femoral enggak, mau kasih CDL juga lebih bagus gitu ya. Jadi sampai ininya sembuh dulu ya. Selanjutnya ini iskemik nih, yang mararekel di ujungnya terus haridul. Nah, kayak seperti ini. Nah, sekarang akan tahu namanya teh iskemik atau spill syndrome. Yaitu dapat kapan saja setelah dibuat dalam hitungan jam atau bulan gitu. Biasanya kita konsultan ke dokter bedah vaskuler untuk rekonstruksi biasanya ya. Rekonstruksi berarti ada terjadi penyempitan di dalam aksesnya. Kemudian yang selanjutnya ini nih, yang udah cuci darahnya bertahun-tahun, udah kayak apa? kayak jalan berkelok-kelok ya. Kalau dibuka ini seperti ini nih, Bapak-bapak, ya, dibuka seperti ini. Kemudian kita ambil, kita operasi ini, yang tadi berkelok-kelok ini kita potong seperti ini. Kemudian kita luruskan kembali, insya Allah rada tebarengil teuing kayak seperti itu. Kalau ini mungkin buat bapak-bapak nusuknya gampang kali ya, nusuknya karena pembuluh darahnya besar-besar. Evaluasi klinis terapinya, kemudian rekonstruksi atau eksisi. Selanjutnya teknik akses pada aneurisma, yaitu penusukan melebar aneurisma, mudah robek, pendarahan lebih sulit dihentikan, waktu jarum berjabut, tetapi di dekat pembuluh darah yang tidak aneurisma dinding lebih tebal. Artinya perawat sekalian boleh memilih pada posisi pembuluh darah yang masih bisa diakses, artinya tidak terjadi yang aneurismanya, boleh maju atau mundur dari posisi aneurismanya. Selanjutnya pseudorisma, ini kayak seperti ini, ada yang ini ruptur, kemudian ini ancaman nyeri, yang ini tidak ada ancaman ruptur. Evaluasinya klinis dan USG Doppler, jadi dilihat dulu terapinya bisa repair atau tanpa mempertahankan AP fistula. Artinya kalau misalkan sudah tidak bisa dipertahankan, terpaksa apesannya dihentikan gitu ya, artinya dimatikan gitu. Kita bisa pindah ke posisi tangan yang lainnya. Selanjutnya hematom atau bengkak, nih kayak seperti ini yang di tangan biasanya apesan-apesan baru ditojos langsung pelendung gitu, atau ini yang femoral ya, yang femoral. Teknik untuk hematom yang bengkak, pastikan pembuluh pena di tangan dan kaki tampak terlihat dengan cara menekan terlebih dahulu di daerah yang akan dilakukan akses, bisa dengan tourniquet, bisa dengan bantuan teman-teman. Artinya teman-teman bisa meraba terlebih dahulu, mungkin masih ada posisi yang bisa diakses. Selanjutnya yaitu perdarahan, biasanya terjadi karena post operasi apesan. Bisa karena pembuluh darah yang kecil-kecilnya tidak tertutup rapat, artinya tidak diikat, lupa terikat, biasanya direkonstruksi kembali, ataupun kalau misalkan hanya rembesan saja karena pengaruh heparin dan sebagainya, biasanya ditekan sama kasar atau bahasa gaulnya malah dibenton gitu ya. Insya Allah biasanya kering kembali. Kesimpulan, pentingnya akses vaskuler dalam proses hemodialisis itu untuk adekuasi. Kemudian pemilihan jenis akses vaskuler yang tepat. Pentingnya mempertahankan SOP dalam akses vaskuler. Perhatikan komplikasi akses vaskuler dan penata laksanaannya. Terakhir, koordinasi dengan dokter penanggung jawab. Ini daftar pustakanya nanti boleh dilihat. Kayak ini salah satunya dari NKM Doki 2006. Di situ ada apesan, kemudian ada akses vaskuler, ada hemodialisis sama CAPD. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Cecilia Riniati S.Juniors, kami persilakan untuk mempresentasikan materinya. Mangga di sini. Beliau ini adalah seorang kepala ruangan di Rumah Sakit Santosa Bandung yang
udah nggak aneh lagi. Masih udah pada kenal ya? Yang namanya hasil. Ya. Sudah siap, mungkin sudah ngantuk, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar lagi makan siang, break. Masih semangat dengerin saya, sekitar 20 menit. Yang saya omongin mungkin sesuatu yang dikerjakan sehari-hari oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi sesuatu yang menjadi kebiasaan dan rutinitas kadang ada yang terlewati. Dan ada yang cuman ya begitulah dikerjain, tapi tahu nggak sih kenapa dikerjain? Tahu nggak sih standarnya? Sekarang sama-sama kita sharing di sini ya. Oke, semangat ya. Kalau yang ngantuk boleh gerak-gerak sedikit. Ini ya. Oke, sekarang yang ada warnanya kayaknya enak di sini. Nah, latar belakang kenapa sih di Indonesia dibolehkan rius ya? Yang mungkin pernah baca Permenkes ini 812 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan dialisis. Ini ada disebutkan peralatan, syaratnya itu punya Pak mesin yang mau bikin, terus punya peralatan rius. Kalau tercantum di sini, nggak mungkin ya, nggak boleh. Ini kan syaratnya, ya. Ini salah satunya. Duh, kecil ini. Nah, yang satu lagi ada disebutin. Nah, tadi yang saya udah gedein, ini di sini. Nih, saya gedein. Nah, ada ya di sini disebutin nih. Jadi kalau yang nanya aturannya mana sih? Kalau dari Indonesia ada di Permenkes 812. Nanti baca keseluruhannya itu tentang pelayanan dialisis ada. Syaratnya apa? Saya cuma ingin nunjukin di mana sih si rius itu berada. Peralatan rius, dialiser manual dan otomatis. Ini sekurang-kurangnya ada meliputi ini. Ada di tempat HD-nya. Oke? Nah, ada lagi yang terbaru tahun 2017. Pedoman Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini 642 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir. Nah, di sini ada di halaman 58. Nah, nanti dibaca ya Permenkesnya. Nah, ini ada rekomendasinya. Rekomendasi yang disebutkan di sini adalah dialisis proses ulang harus memenuhi standar AAMI. Jadi kalau ditanya standarnya ngerius dari mana? Dari AAMI. Ya, AAMI. Kenapa dari AAMI? Itu disebutkan di Permen Keputusan Menteri Kesehatan nomor segini. Tunjukin. Dan itu teman-teman harus ada di apa ya, kalau di rumah sakitnya mungkin kebijakan, pedoman, panduan HD-nya atau panduan rius khususnya. Jadi itu harus disebutin, jangan mana buktinya. Kan biasanya kalau si surveyor nanya mana, regulasinya mana, pedomannya mana, panduannya mana. Nah, ini harus ada tercantum nih. Karena ini ada rekomendasinya. Memenuhi standar AAMI. Nah, karena harus memenuhi standar AAMI, saya akan bahas standar AAMI itu seperti apa. Ini slide-nya banyak dan waktunya sedikit, jadi saya agak ngebut dikit ya. Oke. Nih, apa sih kata SNARS? Yang ikut Pokja mungkin tahu ya isinya apa. Nah, di PPI disebutin rumah sakit mengidentifikasi merangkap proses tentang yang habis pakai. Nah, ini ada regulasinya seperti apa. Terus yang dilakukan single use, terus pelaksanaannya seperti apa. Ini yang diminta oleh SNARS. Jadi nanti kalau ditanya rius regulasinya mana, tunjukin tuh panduan rius, pedoman tentang HD yang ada isinya tentang rius. Dikatakan, disebutkan riusnya harus berapa kali, prosesnya seperti apa, penyimpanannya apa, persyaratannya apa. Kita bahas satu-satu. Nah, ini rekomendasi Penefrit. Ini udah saking leceknya ya, tersebar seluruh Indonesia sampai begini. Ya, ini rekomendasi Penefrit. Nanti di Google aja, ini agak nggak jelas, banyak di Google, silahkan cari. Terus, nah ini pengertiannya teman-teman harus tahu. Dialiser itu apa sih? Pemakaian ulang dialiser, suatu pelakuan tindakan pada dialiser agar bisa dipakai satu kali. Di mana dialiser itu adalah dialiser
bahas di sini. Dan itu akan dilakukan berulang-ulang oleh kita. Tapi apakah sudah benar atau tidak? Apakah sudah memenuhi standar atau belum? Nah, sebelum rius kita harus jelasin dong ke pasien. Jangan lupa, informed consent itu penting. Nah, pemakaian rius itu wajib. Jangan sampai pasiennya nggak tahu. Ibu tahu kan? Ibu yang dialiser yang dipakai ini rius? Nggak ada yang jelasin. Harus informed consent. Bentuknya nggak hanya omongan, tapi ada hitam di atas putih. Oke, kalau di tempat saya seperti ini, ya. Jadi nyatu dengan HD, ya. Di poin sini nomor 10, dialiser yang digunakan apa? Sekali pakai, rius, high flux, low flux di sini. Kalau ada perubahan dari semua item ini, informasi ini wajib informed consent ulang. Ya, saya ganti kalau tidak ada perubahan, tidak ada masalah 6 bulan sekali. Tapi kalau ada perubahan di antara informasi yang diberikan ini semua, wajib diganti informed consent-nya. Ya, lanjut. Nah, ini yang tadi saya jelasin yang di Permenkes tadi. Nih, AAMI kita bahas satu-satu. Nah, di AAMI itu rekomendasinya ini. Nanti boleh dilihat ya. Ini ada bisa di-download kok di itu. Ada yang bahasa Inggris, banyaknya sih bahasa Inggris. Ya, ini. Oke, satu-satu. Nah, penggunaan ulang dialiser aman, dibilang aman tuh kalau dilakukan dengan benar. Benarnya seperti apa? Fasilitas harus memenuhi peraturan ketat yang dibuat. Aturan itu mencakup training, kualitas airnya, pengolahan ulang dialisernya, pemeriksaan dialisernya, pelabelan, penyimpanan, pengujian yang telah diproses ulang untuk mengetahui adanya steril atau tidak, menguji dialiser yang diproses ulang, ada residu sterilnya atau tidak. Ini sebelum kita priming. Memantau setelah pakai si dialiser itu kalian tahu nggak? Nah, terus aktivitas penjamin mutu. Jadi di AAMI ini terjemahannya kurang lebih seperti ini. Oke, ini yang disebut aman kalau udah memenuhi ini semua. Nah, sekarang kita bahas training. Apa sih yang dimaksud training? Yaitu personilnya kita. Si perawat atau petugas, kalau di tempat saya petugas khusus, jadi bukan perawat yang melakukan, tapi petugas khusus yang melakukan rius. Ya, personil wajib memenuhi pendidikan yang memadai, pelatihan dan pengalaman untuk mematuhi standar prosedur dan bersertifikat. Karena ini tanyain loh, ya, ada supaya beberapa tanyain. Kalau perawat kita tinggal jelasin selama pelatihan kita hadir, kita diajarin rius. Kan biasanya di belakangnya ada ya kurikulumnya, diajarin apa kita tunjukin. Tapi kalau kalau selain non medis, maksudnya selain perawat, itu harus kita latih. Ya, siapa yang keluarin? Nah, kebetulan di tempat saya yang mengeluarkan adalah dari Transmedi, karena saya pakai Renatron. Saya bawa sponsor hari ini, ya. Jadi saya sebut sponsor nggak apa-apa. Ya, ini sebagai apa ya? Jadi mereka tuh bisa melakukan kalau sudah punya sertifikat, ya. Kayak kita menyetir, kalau belum punya SIM nggak boleh, nanti ditilang. Oke, sekarang kualitas air, tadi training. Jadi orangnya harus sudah bisa dulu, ya. Orangnya udah oke, sudah terlatih, sudah diuji. Oke, sekarang Anda boleh melakukan rius. Sebelum itu kita lihat kualitas airnya bagus nggak. Jadi air RO itu dicek bukan hanya yang ke mesin HD, tapi dicek ke mesin rius juga. Ayo yang belum dicek air outlet RO yang ke mesin rius, minta dicek sama rumah sakit, ya. Nah, kalau di situ kecil ya, maaf ya. Nah, kalau di saya itu dicek itu random sih, nggak semua outlet RO dan buat rius, tapi dicek. Dicek nih, misalnya nih yang ada R1 berarti dia di tempat rius loop 3, karena di saya ada 5. Nah, mesin Renatronnya ada 5. Nah, ini jadi dicek. Selain loop RO yang di ruangan-ruangan, air yang RO yang keluar buat ke mesin juga
dicek. Tahu memenuhi standar gimana? Dicek kualitas airnya. Sekarang pengolahan ulang dialiser ya, prosesnya seperti apa? Ini ruangannya ya. Pertama tempatnya harus bersih ya pasti ya. Bersih. Kalau saya kebetulan pakai yang promosi lagi, maaf. Saya pakai yang Renalog. Jadi yang udah khusus print selesai print keluar. Jadi lebih enak, memudahkan yang bekerja. Oke, ini tempatnya buat bilas, ini buat prosesnya. Nah, prosesnya ada transportasi, handling, rinsing, seperti ini ya, inspeksi dilihat, penyimpanan seperti apa kita bahas satu-satu. Ya. Nah, ini transportnya. Pada akhir HD memasukkan tuh, kita lihat gambar aja lah ya. Nah, lihat gambar nih, masuk ke plastik kuning, tutup. Bawa jalan bilas, tempat pembilasan. Di saya, ini foto ruangan saya ya. Di saya ruang pembilasan dan ruang rius beda. Jadi ada antara nih si dialiser diloncatin ke sana, masukin ke sini, petugas rius di sini. Nah, ini pakai langsung scan barcode, pakai analog. Oke, proses dimulai. Ini yang manual ya. Kenapa saya sih mengajukan manual? Prosesnya lebih cepat. Jadi namun bahasa Sunda tengah gulung rius di tuang rius, tapi bisa mengerjakan yang lain. Oke. Ini, nah ini proses rinsing sama cleaning, pembersihan ya. Oke, nih pembilasan dan pembersihan dengan air RO. Ini masih banyak 7 menit lagi. Deg-degan lihat jantung. Nah, terus kinerjanya. Si dialiser itu habis rius diukur. Nah, sekarang saya nanya, diukur nggak volume premiumnya ulang? Nah, makanya memilih yang otomatis biar ini tetap terlaksana. Belum tentu yang manual ini dikerjain, kadang dilewat. Padahal itu udah syaratnya terpenuhi. Ya, oke. Nah ini caranya nanti baca di situ ada di makalah banyak soalnya. Nah ini pembersihan. Jadi mesinnya di luar dibersihin juga, tutup-tutupnya sebelum dipakai juga harus direndam, diusap, dibersihin oleh cairan renalin kurang lebih 30 menit sebelum ditempelin lagi di dialiser yang sudah selesai di rius. Jangan asal ambil dari sisi mesin, dari pinggir mesin tempel ke, enggak ya.